Kabarnya Katy Perry melakukan ritual pemujaan setan dengan mengonsumsi daging manusia sebagai menu utama. Dalam video klip lagu tersebut memang ada beberapa adegan yang cukup aneh, yaitu simbol berbentuk mata satu dan wajah Once yang ditampilkan hanya setengah. Halo friend-friend, kembali lagi bersama gua Fatih Unro di Fantasi Find Another Story. Aduh, gimana kabar kalian? Sudah lama gue tidak bercerita. Gimana, kangen gak kisah-kisah konspirasi dari gue? Dan kali ini gue bakal bagiin lagi beberapa teori konspirasi yang melekat di image public figure dunia. Bahkan ada juga yang dari Indonesia. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Cuman di Visi Talk. Ya, teori konspirasi kali ini adalah dugaan keterlibatan beberapa public figure dengan organisasi Illuminati. Waduh bro, serem bro. Buat kalian yang belum paham soal Illuminati, coba gue bantu jelasin dikit ya. Illuminati adalah organisasi rahasia yang didirikan oleh Adam Weishaupt pada 1 Mei 1776 di Ingolstadt atau Bavaria Atas. Organisasi ini didirikan untuk melawan pengaruh agama pada kehidupan di masyarakat dan menentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dengan ideologi yang disebut Illuminism, Weishaupt terinspirasi dari kelompok Freemason yang percaya bahwa masyarakat seharusnya tidak diatur oleh ajaran agama dan mendapatkan kebebasan yang tidak terpaku pada standar moral yang ditentukan oleh agama. Aduh bro, kita tetap harus ya memperkuat moral di zaman-zaman sekarang, karena norma-norma dari agama itu barang siapa yang sudahlah udah gede. Berawal dari 5 orang mahasiswa hukum yang bergabung, kelompok ini berkembang pesat dengan upaya mencerahkan mahasiswa dari pendidikan yang cenderung radikal. Illuminati pun berkembang menjadi kelompok yang berisi informan yang melaporkan sejumlah kegiatan korup para pejabat dan pemerintah dan juga para tokoh agama. Dengan bantuan seorang diplomat kenamaan Jerman, Baron Adolf Franz dan Freyer yang merekrut anggota Freemason untuk bergabung ke Illuminati. Dilaporkan ada sekitar 2.000 anggota Illuminati dalam kurun waktu 10 tahun yang tersebar di banyak negara di Eropa. Ironisnya, warisan Illuminati nyaris tidak diketahui para penduduk setempat. Namun, menurut wartawan lokal setempat, Michael Klarner, Illuminati adalah bagian dari sejarah Ingolstadt dan Weishaupt adalah seorang revolusioner yang yakin bahwa pendidikan bisa membuat orang menjadi manusia yang lebih baik. Illuminati dibubarkan pada tahun 1785 setelah Karl Theodor, penguasa Bavaria, melarang segala bentuk kelompok rahasia termasuk Illuminati. Meski sudah dibubarkan, Illuminati tetap hidup dalam imajinasi publik sejak saat itu, dan ada teori juga yang mengatakan kalau beberapa public figure dunia ya, khususnya penyanyi, menjadi bagian dari Illuminati dan terang-terangan menampilkan simbol-simbol Illuminati. Nih, edit ada tato Illuminati bisa nggak? Ini dia ada beberapa public figure yang dikabarkan tergabung dalam Illuminati. Yang pertama, ada pasangan penyanyi asal Amerika Serikat, Jay-Z dan Beyonce. Siapa yang nggak tahu mereka ya? Mereka selalu ada di puncak teratas artis yang diduga sebagai anggota Illuminati begitu. Pasangan yang menikah pada tahun 2008 ini beberapa kali terang-terangan menunjukkan tangannya itu berbentuk piramida yang identik dengan simbol UKS. Yang identik dengan simbol Illuminati. Sebuah teori muncul yang mengatakan bahwa Jay-Z mengidolakan tokoh gereja setan ternama, Aleister Crowley. Jay-Z pernah kepergok mengenakan sebuah kaos yang memuat slogan ajaran Aleister yang bertuliskan "Do what thou will", yang bermakna kebebasan bertindak tanpa batasan. Penampilan dan kualitas suara Jay-Z dalam menyanyikan sebuah lagu pun dinilai bukan murni dari kemampuan Jay-Z. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh MTV, Jay-Z mengaku dirinya mendapat bantuan dari sosok yang bernama Rain Man. Pengakuan ini langsung memancing opini masyarakat luas jika Jay-Z meminta bantuan iblis untuk meningkatkan kesuksesannya. Pemeluk agama Kristiani juga menyebut Jay-Z dengan panggilan Jehovah karena Jay-Z dianggap berupaya menyejajarkan dirinya dengan Tuhan. Karena kata Jehovah adalah salah satu panggilan untuk menyebut nama Tuhan dalam Alkitab. Enggak suaminya, istrinya juga, Beyonce. Totalitas Beyonce di atas panggung pun diragukan oleh orang-orang terdekat yang cukup mengenalnya. Hal itu didasari atas pengakuan Beyonce yang mendapatkan energi luar biasa saat sosok makhluk wanita bernama Sasha Fierce yang membantunya untuk tampil tanpa kenal lelah. Banyak orang yang memperdebatkan sosok Sasha Fierce sebagai bentuk alter ego atau roh
dari alam gaib yang merasuki tubuh Beyonce. Rumor Jay-Z dan Beyonce sebagai anggota Illuminati semakin bertambah kuat setelah mereka meluncurkan video klip lagu berjudul Ape Shit yang bertempat di Museum Louvre, Paris. Video itu dianggap memiliki sejumlah petunjuk bahwa mereka berusaha menyisipkan sejumlah pesan rahasia, seperti mengambil gambar 13 penari serta patung malaikat jatuh yang dianggap sebagai lambang dari Lucifer. Kelahiran anak Beyonce juga menjadi perbincangan publik. Beyonce sempat salah sebut soal bulan kelahiran putri pertamanya, Blue Ivy Carter. Beyonce menyebut Februari, padahal nyatanya Ivy lahir pada 7 Januari. Nah, bicara soal anak Jay-Z dan Beyonce, pemilihan nama Blue Ivy juga memancing teori baru. Pemberian nama Blue Ivy dinilai sebagai penghormatan untuk Eup Ivy, atau dalam bahasa Latin berarti putri Lucifer. Yang kedua, ada penyanyi pop asal Amerika Serikat, Katy Perry. Nama Katy Perry ini pasti selalu ada ya di deretan artis yang diduga tergabung dalam Illuminati. Lahir di keluarga yang sangat kental dengan agama Kristen, Katy Perry memulai karirnya dengan menyanyi di gereja-gereja. Ia terbiasa menyanyikan lagu rock dengan banyak kutipan-kutipan yang diambil dari Injil. Namun karirnya juga tak kunjung bersinar gitu. Katy Perry mengaku sangat mengidolakan sosok Amy Grant, seorang penyanyi sukses yang memulai karirnya di musik Kristen kontemporer. Ia bahkan dijuluki sebagai Queen of Christian Pop. Namun, karena karirnya tidak menemui titik kesuksesan, ia mengaku ingin menjadi budak setan di usia tua dan bersedia menjual jiwanya pada setan asalkan bisa meraih kesuksesan seperti Amy Grant. Kabarnya Katy Perry melakukan ritual pemujaan setan dengan mengonsumsi daging manusia sebagai menu utama. Katy Perry bahkan pernah membuat statement jika ia merasakan kenikmatan dan kekuatan luar biasa setelah menyembah setan. Seakan mengajak orang-orang buat ikut menyembah setan, Katy Perry pernah bilang kayak gini pas diwawancara. Menyembah setan akan membuat hidup kalian jadi lebih mudah. Lebih baik dilakukan sejak dini. Aduh, kalau gue jujur agak skip ya kalau misalkan nyembah setan. Karena kalian mau gak nih ya sukses, tapi kalian harus nyembah setan. Nah, hubungan Katy Perry dengan Illuminati dimulai ketika Katy Perry meluncurkan video klip yang berjudul Dark Horse yang dinilai banyak menyisipkan simbol-simbol Illuminati seperti ada piramidanya, terus ada juga mata dewa Horus atau mata satu yang digunakan sebagai properti dengan latar negara Mesir. Menanggapi hal ini, dalam wawancara majalah Rolling Stone, Katy Perry itu malah ngasih jawaban yang bikin kaget. Ia mengaku sangat tertarik bergabung dengan Illuminati, bahkan menantang dengan jawaban kayak gini. Dengar, jika Illuminati memang ada, saya ingin diundang. Saya ingin bergabung. Saya melihat semua omong kosong itu dan berpikir, ayolah, ajak aku bergabung. Aku ingin berada di dalam kelompok itu. Saya tak tahu sama sekali apa itu Illuminati, tapi kedengarannya gila. Orang-orang aneh di internet yang tak punya kerjaan menemukan hal-hal semacam segitiga ganjil pada gerakan tanganmu. Saya kira kamu bisa saja seolah berhasil ketika orang-orang itu mengira kamu merupakan bagian Illuminati. Tapi dengar ya, saya ini percaya pada keberadaan alien. Jadi jika orang-orang ingin percaya pada Illuminati, baguslah. Gitu katanya, friend. Gimana, friend? Apa menurut kalian ini cuma gimmick atau emang bohongan? Atau kalau gimmick mungkin yang setting Uya Kuya? Yang terakhir datang dari penyanyi legenda asal Indonesia yang kita semua pasti tahu. Siapa lagi kalau bukan Ahmad Dhani. Ya, kalau kita ngomongin sang pentolan Dewa 19, emang gak jauh-jauh dari kontroversial. Sejak karirnya melambung tinggi bersama Dewa 19, ada beberapa perilaku, perkataan, dan karyanya yang dianggap menimbulkan kegaduhan di masyarakat hingga memilih berkarir di dunia politik. Kita nggak bahkan bahas soal politiknya lah ya, itu kan bukan ranah saya ya. Kita bahas dari karyanya aja yang dianggap mengandung unsur Illuminati. Mungkin peran-peran masih ingat di tahun 2009 ada sebuah video berjudul Dewa dan Yahudi yang menyatakan bahwa Ahmad Dhani adalah seorang Yahudi dan menyebarkan agama Yahudi di Indonesia. Teori ini bukan tanpa alasan. Ternyata sang maestro emang punya keturunan darah Yahudi, friend. Dari kakeknya, Jan Peter Friedrich Kohler, yang merupakan orang Yahudi Jerman. Nah, Om Ahmad Dhani ini, dia juga sering manggung dengan menggunakan kalung bintang David, yang merupakan simbol Zionis Israel. Bukti lain yang mendukung teori ini adalah cover album pertama Dewa 19, yang terdapat gambar piramida yang tak sempurna atau unfinished pyramid. Lambang tersebut dikenal luas sebagai salah satu lambang Yahudi, mirip seperti lambang piramid di uang $1 Amerika. Dugaan lain, itu juga terdapat pada cover album Pandawa 5, di mana personil dewa berdiri di bawah simbol lingkaran dengan titik di tengahnya. Simbol Yahudi ini dikenal sebagai simbol mata setan yang menguasai dunia atau evil eye. Simbol ini juga dikenal sebagai simbol occultism yang merupakan gerakan pemuja setan. Pemilihan
Pilihan angka 19 juga menjadi teori tersendiri karena dalam mitologi Judaism, angka 19 dikenal sebagai Dark Star atau bintang kegelapan. Lagu berjudul 1, milik Dewa 19 juga menjadi sasaran di mana Ahmad Dhani nggak cuma dianggap sebagai orang Yahudi, tapi pemuja setan dan pengikut Illuminati. Dalam video klip lagu tersebut memang ada beberapa adegan yang cukup aneh, yaitu simbol berbentuk mata satu dan wajah Once yang ditampilkan hanya setengah, serta logo piramida yang identik dengan simbol Illuminati. Lirik lagu ini dianggap menyiratkan ungkapan pemujaan setan seperti lirik kayak gini. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu kupuja. Nah, bukan netizen Indonesia namanya kalau nggak bikin cocok logi yang kocak. Sebuah teori cocok logi bilang kalau setiap kata dirimu di lagu ini sinkron dengan kemunculan simbol mata satu. Pokoknya lagu ini di framing abis-abisan lah, friend. Setelah bertahun-tahun teori ini jadi bola liar, akhirnya Ahmad Dhani membuat klarifikasi dan membantah semua teori yang menyudutkan dirinya sebagai orang Yahudi dan penganut Illuminati. Menurutnya, lagu 1 malah diciptakan untuk mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa. Dan segala bentuk visual yang ditampilkan di video tersebut adalah bukan karyanya, namun karya pelaku seni lain. Dan ia tidak berurusan dengan rumor tersebut. Gimana? Coba menurut Pran-Pran, apakah Ahmad Dhani mau nyisipin simbol-simbol Illuminati? Apa mau jadi Ya, meski teori-teori tadi di atas ya masih jadi pro kontra juga. Ya tolonglah Pran-Pran difilter aja gitu ya. Kita harus bijak menyikapi karena bisa aja teori-teori ini cuma hoax. Karena kan saya juga cuma bacain ya. Jadi aman saya. Sekarang waktunya untuk comment of the week, dimana kita akan bacain komen-komen yang beredar di internet dan kita akan bahas di sini. Yang pertama nih dari 5 Bom Duar. Udah mau kiamat nih, Dajali. Waduh bro, gue kalau ngebahas kiamat, aduh gue takut gitu. Makanya kita harus do good things lah di waktu-waktu kita ini. Karena kita harus tahu bahwa waktu kita itu tidak selamanya dan tidak selamanya kita bahagia terus. Lebih baik kita berbahagia nanti. Dan sekarang kita memaksimalkan mungkin supaya kita bisa bahagia nanti. Semoga kita semua masuk surga. Amin, ya Allah. Dari Black Dahlia Murt. Waduh, Illuminati kali gak? Waduh, Illuminati. Anaknya teh Faces apa sih? Faces. Iya, sebenarnya kalau Illuminati kan banyak konspirasinya ya. Gue sendiri mungkin kalau percaya atau enggaknya mungkin pasti ada. Cuma mungkin tidak sedark atau mungkin bakal lebih dark dari yang kita kira. Karena yang namanya manusia kan ya, kita nggak ada yang tahu dan organisasi gitu di higher ups pasti ada nggak sih? Kita next dari Fricardo. Gan, kalau emang lagunya enak ya gak apa-apa, kita kan dengerin, gak ada salahnya. Tapi kalau nyembah setan ya jangan kita ikutin. Kita kan udah tahu mana yang benar, mana yang salah, Gan. Emot ketawa. Wah, ini nih, bestie aing. Bestie aing, Fricardo. Lihat dong profile picture itu. Thomas kesenyum aja. Iyalah, bener lah. Maksudnya, ya setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan kalau misalkan kita kagum ya kita kagum dengan kebaikannya pasti yang jelek-jeleknya kita tinggalin gitu lah. Tidak usah dijadiin patokan untuk kita seperti itu juga kan. Dari Andri 14 Oktober. Siapa? Teman aneh namanya Wahyudi. Waduh. Ada apa dengan Wahyudi? Apa karena halusinasi terkena Freemason? Entahlah. Wahyudi bukan dong, beda dong. Mbak Wahyu. Kalau Mas Wahyudi kayaknya orang Jawa sih. Bukan orang Yahudi kayaknya. Wahyudi dead man. Anaknya itu bahasa Inggris banget. Selamat datang di channel Kampung Inggris. Coba nih dari Leopard. Bodo amat musik mereka sampah juga kok. Waduh, Mas Leopard. Gue bingung nih sama orang kayak gini. Maksudnya kayak bodo amat musik mereka sampah juga kok. Kalau lo nggak suka ya emang freedom of speech juga ya. Lu bisa sampein. Cuman kan lu ngomong kayak gini kayak lu sokap bro. Kalau lu emang nggak suka sama musiknya, tinggal lu nggak usah dengerin. Lu jangan sampai nggak suka sama orang karena ada sesuatu hal yang lo nggak suka dari dia dan lu bisa ngomong sebebas ya. Misalkan kalau musiknya emang enak ya kita harus akuin aja musiknya enak. Disampingkan orangnya kayak gimana atau dia menganut apa segala macem ya nggak sih? Karena kan kita cinta sama karyanya. Yang kayak gitulah. Tolong diterapin Mas Leopard. Mas Leopard, kalau misalkan kamu kayak gini terus, kamu saya keluarin dari grup ya. Oke. Bestie semua, itu dia tadi comment of the week. Terima kasih buat friend-friend yang udah nonton. Infoin apa aja yang kalian pengen gue bahas lagi di sini. Konspirasi macam apa yang mungkin belum gue tahu atau belum kalian tahu, tapi kalian pengen kita bahas rame-rame. Kalian tulis aja di komen di bawah sini. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe hanya di Visi Talk. UKS. Gue Fatih Unru.